adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih bersemangat untuk mengikuti sekolah minggu online? Kayaknya masih ada sih yang semangat untuk mengikuti sekolah minggu online, tapi kayaknya ada juga nih yang semangatnya sudah mulai menurun mengikuti sekolah minggu online. Kenapa? Mungkin adik-adik ada yang kangen ya sama teman-teman sekolah minggunya, ataupun dengan kakak-kakak sekolah minggunya, atau kangen untuk memuji Tuhan bersama-sama di dalam ruangan kelas. Nah, tapi adik-adik jangan sedih. Kita diam di rumah juga merupakan suatu tindakan yang baik, karena untuk memutuskan penyebaran virus corona atau mengurangi penyebaran virus corona adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak juga nih adik-adik supaya menjaga kesehatan. Jikalau mau keluar rumah harus tetap memakai masker, dan setelah kembali ke rumah bajunya harus cepat-cepat diganti. Kemudian jikalau ada vitamin di rumah itu tetap harus diminum ya. Kalau tidak ada, ya tetap harus rajin olahraga dan makan makanan yang sehat. Nah, adik-adik, kakak juga mau mengajak adik-adik untuk melihat cuplikan aktivitas minggu lalu tentang mewujudkan cinta adik-adik sekolah minggu terhadap rumah Tuhan atau gereja. Sudah mengerjakan aktivitasnya belum? Nah, berikut cuplikan aktivitas minggu lalu. Kemudian star yang sudah dibagikan oleh kakak sekolah minggu melalui grup WhatsApp kelas masing-masing tetap harus adik-adik baca ya. Star bulan Oktober tetap harus adik-adik baca dan adik-adik renungkan setiap harinya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik harus tetap konsentrasi dan fokus untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini adik-adik sudah siap-siap ya mau ikut sekolah minggu online? Nah, Ibu Pendeta bawa apa nih? Bawa tanaman yang kecil, kecil sekali. Potnya juga kecil. Tapi adik-adik, tanaman ini kalau dirawat, dia akan semakin besar dan semakin cantik. Demikian juga adik-adik harus rajin ikut sekolah minggu. Walaupun masih online dari rumah, tapi jangan ketinggalan setiap hari Minggu. Adik-adik akan merawat kecintaan adik-adik terhadap Tuhan. Dan adik-adik akan merawat supaya iman percaya adik-adik semakin kuat. Selamat mengikuti sekolah Minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik dipersilahkan untuk mengambil sikap yang tenang dan mempersiapkan diri untuk beribadah. Halo
adik-adik, apa kabar nih adik-adik semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik kita mau sebentar lagi memulai ibadah kita, tetapi adik-adik kakak minta walaupun nih adik-adik ibadah di rumah aja, online pula, adik-adik tetap semangat ya. Karena apa? Karena kita perlu nih untuk saling menjaga kita dan sesama kita, sehingga ya sudah kita terima kalau memang keadaannya kita harus sekolah minggu dari rumah aja. Dan adik-adik, kalau misalnya adik-adik nggak ada perlu, jangan keluar rumah ya, kita tetap di rumah aja. Dan kalau misalnya adik-adik ternyata ada keperluan sangat mendesak dan adik-adik perlu keluar rumah, jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan yang rajin, dan selalu jaga kesehatan ya. Adik-adik jaga jarak juga dengan orang lain. Nah, yuk adik-adik kita memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita angkat satu pujian, yaitu Semua yang Tercipta. Kita sudah menyanyikan lagu pujian kita, yuk kita minta pertolongan Tuhan untuk memimpin ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami hari ini bisa beribadah bersama-sama walaupun terbatas melalui online. Bapa, pimpinlah kami supaya kami dapat beribadah dengan baik, dan pimpinlah juga kakak-kakak yang bertugas supaya dapat mengajar kami dengan baik. Ya Bapa, inilah kami ya Bapa, kami siap untuk melakukan ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita udah diberkati terus nih oleh Tuhan. Terus kita selalu mendapatkan biarpun kita di dalam suka ataupun duka, kita selalu merasakan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Nah, sudah sepantasnya nih kita tetap selalu bersyukur dan selalu memuji nama Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, yuk kita nyanyi suatu pujian, yaitu Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melewati laut biru luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Kau Yesus Tuhanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melewati laut biru luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di
Di kiri kau ada, di atasnya, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanmu. Karena kau Yesus Tuhanmu. Karena kau Yesus Tuhanmu. Nah, gimana? Masih semangat nggak adik-adik setelah nyanyi Kudaki-daki? Ya kan, Tuhan itu ternyata memang selalu ada nih. Baik itu kita lagi senang ataupun susah, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik tetap semangat ya. Yuk kita siapkan Alkitab kita mau mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya berucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, Tuhan, karena kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, tolong berkati kami agar kami bisa mengerti isi firman-Mu, Tuhan, yang akan kami baca. Tuhan, tolong berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan membacakan firman-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Kudus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kakak akan membawakan cerita mengenai kisah Raja Hizkia. Mari kita buka kitab kita masing-masing. 2 Raja-Raja 18, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kemudian pasalnya yang ke-20 dan ayatnya yang pertama sampai 11. Baik, kakak akan membacakan dari awal sampai akhir. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja.
Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Kemudian 2 Raja-Raja ayat 20, pasal yang 20, ayatnya yang pertama sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Baik adik-adik, sekian dari bacaan kitab kita pada hari ini. Dari sini kita dapat melihat Raja Hizkia, yaitu raja yang ke-13 dari kerajaan Yehuda. Raja Hizkia, dia telah jatuh sakit dan Tuhan sudah mengatakan bahwa Raja Hizkia akan segera mati. Namun Hizkia tetap berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan sampai dia memohon sekali kepada Tuhan untuk minta disembuhkan. Kemudian dari doa-doa tersebut yang telah dipanjatkan oleh Raja Hizkia kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan mengabulkan doa Raja Hizkia dengan memperpanjang umur Raja Hizkia 15 tahun lagi. Dan pada hari yang ketiga, Raja Hizkia akan kembali kepada Tuhan. Mendengar firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, Hizkia senang sekali. Raja Hizkia juga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah mendengarkan doanya dan menyembuhkan ia dari sakitnya. Bahkan Tuhan juga akan menambahkan umur kepada Raja Hizkia sehingga ia dapat hidup sampai tua. Raja Hizkia sangat bersyukur atas kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita dapat melihat bahwa sakit, penyakit selalu kita sebagai manusia yang fana atau yang pada suatu hari nanti pasti akan kembali kepada Tuhan, atau mungkin suatu hari kita akan
mati. Tapi adik-adik, kita sebagai manusia yang lemah, yang tentunya sering juga karena sakit penyakit, kita harus tetap berserah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Walaupun Tuhan sudah mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa dia akan segera mati, tapi Raja Hizkia tetap berharap, tetap memberikan pengharapan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita bersyukur diberikan kesehatan oleh Tuhan. Hidup ini merupakan anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa bangun pagi dengan sehat, masih berikan nafas kehidupan, kita bisa semangat menjalani hari-hari kita. Masih bisa sekolah secara online. Itu semua hanya karena kebaikan dari Tuhan. Oleh karena itulah kita perlu untuk bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan. Dengan cara belajar dengan baik, tidak gampang mengeluh, dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan selagi Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu dengan yang terbaik. Itulah yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu terus memberikan pengharapan kepada Tuhan. Walaupun pada akhirnya Tuhanlah yang akan menentukan. Karena Tuhan adalah yang Maha Agung. Maka setiap putusan pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anaknya, kita juga tetap perlu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Terlebih lagi di masa-masa pandemi ini, di mana kasus COVID masih terus bertambah setiap harinya. Kita masih harus tetap berdiri di rumah untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Tapi percayalah adik-adik, jika kita tekun dalam doa, tekun di masa-masa pembelajaran jarak jauh, selalu mengucap syukur, maka pengharapan dan doa-doa kita kepada Tuhan itu tak akan sia-sia. Seperti ada tertulis dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sekian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Gimana adik-adik tadi firman Tuhannya? Nah, semoga adik-adik bisa selalu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kakak juga seperti itu. Nah, adik-adik, ternyata memang ya Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik nih buat kita. Nah, saatnya kita juga melakukan yang terbaik sebagai anak-anaknya. Kita melakukan yang terbaik dan memastikan bahwa hidup kita bisa menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah, kita juga adik-adik kita merasa bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita, memimpin kita. Yuk kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, kalaupun adik-adik di rumah, adik-adik tetap bisa persembahan loh. Gimana caranya? Nah, ketika adik-adik di rumah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop ataupun celengan. Lalu nanti adik-adik serahkan kepada papa mama adik-adik supaya bisa diserahkan kepada gereja. Jadi pada saat papa mama mungkin lagi mampir gereja di tempat adik-adik masing-masing, adik-adik bisa menitipkan nih persembahannya ke papa mama. Yuk kita mau lakukan persembahan kita nyanyikan satu lagu Bila Tuhan Terus Melanda Hidup. Berkat Tuhan mari
sudah memberikan persembahan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada kami, sehingga kami dapat selalu bersyukur dan kami merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, inilah persembahan kami ya Bapa, kiranya dapat berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah rasa syukur kami, inilah persembahan kami, terimalah ya Bapa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, ketemu lagi dengan Kak Ruby. Nah, sekarang Kak Ruby ingin mengajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Nah, aktivitas hari ini berkaitan dengan cerita yang barusan dari Kak Angga ceritakan. Ada yang masih ingat nggak ceritanya tentang siapa? Ya, betul, tentang Raja Hizkia yang diperpanjang umurnya oleh Tuhan Allah. Nah, aktivitasnya berkaitan dengan umur. Nah, kalau tentang umur, adik-adik pasti sudah tahu nih tentang ulang tahun. Kak Ruby mau mengajak adik-adik untuk mengingat kembali perayaan ulang tahun yang menurut adik-adik itu paling berkesan. Terserah perayaan ulang tahun adik-adik sendiri, ataupun teman, ataupun mama, ataupun papa, kakek, nenek, saudara, om, tante, pokoknya menurut adik-adik paling berkesan. Nah, jika ada fotonya, adik-adik bisa share di WhatsApp grup kelas masing-masing. Kemudian, jangan lupa untuk disertakan pertama, kenapa atau apa alasan foto itu menjadi yang paling berkesan buat adik-adik. Dan yang kedua, apa hal yang mau disyukuri dari foto tersebut. Nah, jangan lupa ya, adik-adik harus menjawab 2 pertanyaan tersebut saat mengirimkan foto di grup masing-masing kelas. Nah, kakak juga punya contohnya. Kalau menurut Kak Ruby, ini adalah foto perayaan ulang tahun yang paling berkesan menurut kakak. Ini dia. Nah, itu aktivitas hari ini. Mudah kan? Adik-adik bisa mengerjakannya di rumah, juga tanya sama mama atau papa, bisa cari di handphone, diingat-ingat lagi, ataupun di laptop. Tanya sama mama dan papa kalau adik-adik lupa nyimpen fotonya di mana. Kemudian adik-adik jangan lupa kirimkan lewat grup WhatsApp di kelas masing-masing dan juga menyebutkan 2 pertanyaan tadi. Pertama, apa yang membuat foto tersebut paling berkesan menurut adik-adik, dan yang kedua adalah apa yang bisa disyukuri dari foto tersebut. Jangan lupa dikirimkan, ditunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tidak terasa sudah di penghujung ibadah kita. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita nyanyikan satu lagu pujian, Ku Suka Menuturkan. Yuk, ya semangat ya adik-adik. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Bapa atas bimbingan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinanmu dalam ibadah pada hari ini Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, kami selalu merasakan kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, untuk kedepannya Bapa, bantulah kami anak-anak-Mu melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dapat melakukan yang terbaik, kami bisa melakukan kehendak-Mu, kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Ya Bapa, berkatilah ya Bapa kedua orang tua kami ya Bapa, ataupun nenek kakek ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai mereka di dalam pekerjaan mereka, kiranya Engkau selalu campur tangan sehingga pekerjaan mereka boleh baik. Dan juga Engkau yang melindungi Bapa, berikan kesehatan supaya mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan selalu sehat. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, sesama kami ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Bapa, teringat juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapa, berkatilah ya Bapa para tenaga kesehatan yang saat ini bekerja keras untuk berusaha meminimalisir ya Bapa dampak COVID-19 terhadap para pasien. Bapa, Engkau yang menjaga mereka ya Bapa, pimpinlah mereka dan berikan mereka kesehatan dan kekuatan sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemerintah ya Bapa, untuk Bapak Presiden, Bapak Wapres, para menteri, gugus tugas dan orang-orang yang bertugas di pemerintahan kami ya Bapa, kiranya Engkau yang selalu menjadi pedoman, Engkau yang selalu memberikan jalan keluar ya Bapa, kiranya Engkau yang memimpin mereka sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan selalu takut akan Engkau. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu melindungi dan akan memimpin kami. Inilah kami Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati adik-adik, dadah.